Pernah nggak sih ngerasa di tengah semua pembangunan modern ini, kok kayak ada yang kurang ya, kayak ada yang hilang gitu? Nah, ternyata jawaban dari kegelisahan kita ini mungkin udah ada dari dulu loh, dari sebuah filosofi kuno Bali bernama Trihita Karana. Dan yang luar biasa, ini tuh relevan banget buat dunia kita sekarang. Coba deh kita mulai dari pertanyaan ini. Pertanyaan yang kayaknya sering banget kita pendam sendiri. Kita kan seringnya mikir kalau kemajuan itu ya gedung makin tinggi, jalan tol makin panjang. Tapi jujur deh, suka kepikiran nggak sih? Emang ini beneran bikin kita bahagia? Gimana kalau ternyata lebih baik itu jauh lebih penting daripada sekedar lebih besar? Nah, ini dia nih intinya. Pembangunan fisik yang kita kejar-kejar itu sering banget nggak sinkron sama kesejahteraan yang sesungguhnya. Bener, kita dapat gedung baru, tapi ruang buat kumpul bareng tetangga malah hilang. Kita dapat efisiensi, tapi koneksi antar manusia jadi renggang. Inilah saatnya kita butuh cara pandang yang beda. Dan alternatif itu ternyata datang dari kearifan lokal kita sendiri, dari Bali. Namanya Trihita Karana. Jangan langsung mikir ini konsep filosofis yang ribet ya. Justru sebaliknya, ini tuh kayak resep praktis buat hidup yang seimbang dan yang paling penting, bahagia. Jadi, kuncinya ternyata simple banget. Kebahagiaan sejati itu bukan soal punya banyak barang, tapi soal menjaga keseimbangan. Menurut filosofi ini, ada 3 hubungan paling dasar yang jadi fondasi hidup kita semua. Penasaran kan, apa aja 3 hubungan itu? Nah, coba lihat deh, kerangkanya ini elegan banget kan? Semuanya dibagi jadi 3 pilar. Pertama, paryangan. Ini hubungan kita ke atas, sama Tuhan, yang ngasih kita fondasi moral. Kedua, ada pawongan. Ini hubungan kita ke samping, sama sesama manusia, yang ngebangun komunitas. Dan yang ketiga, palemahan. Ini hubungan kita ke bawah, sama alam, tempat kita hidup. 3 harmoni inilah yang katanya jadi resep kebahagiaan yang lengkap. Oke. Ini semua kedengarannya bagus banget ya secara teori. Tapi pertanyaannya, gimana praktiknya di dunia nyata? Nah, ayo kita bedah satu persatu penerapannya. Kita mulai dari pilar pertama, parhyangan. Nah, ini yang menurut saya unik banget. Di dunia modern yang sering misahin urusan spiritual sama negara, konsep ini justru melakukan kebalikannya. Spiritualitas dan etika itu bukan cuma urusan pribadi di tempat ibadah, tapi jadi kompas moral buat setiap kebijakan publik. Keren kan? Contohnya pun konkret banget loh. Misalnya nih, pemerintah daerah benar-benar mastiin kalau ada pembangunan, itu nggak boleh ngerusak tempat-tempat suci. Terus di sekolah-sekolah, pendidikan karakter itu digenjot. Bahkan sebelum ada proyek gede dimulai, pasti ada upacara adat dulu. Ini cara mereka buat mastiin pembangunan itu nggak cuma jadi beton mati, tapi punya jiwa. Oke, lanjut ke pilar kedua, pawongan. Nah, di sini fokusnya geser ke hubungan antar manusia. Simpelnya gini, pembangunan itu buat siapa sih? Jawabannya harus selalu buat manusia. Jadi, kesejahteraan sosial dan harmoni di masyarakat itu jadi tujuan utamanya. Dan kebijakannya benar-benar pro-masyarakat. Ada program pemberdayaan ekonomi, terus warga juga diajak ngobrol buat perencanaan kota, sampai ada perlindungan buat kelompok yang rentan. Bahkan, nilai gotong royong kita yang khas itu terus-terusan diperkuat buat ngelawan arus individualisme. Dan pilar terakhir yang sama pentingnya, palemahan. Ini soal harmoni kita dengan alam. Ini bukan sekedar soal go green atau ikut-ikutan tren ya, tapi ini kesadaran yang lebih dalam, bahwa kita ini bagian dari alam, bukan penguasanya. Ini soal tanggung jawab, soal rasa syukur. Dan ini bukan cuma soal nanam pohon loh, kebijakannya itu luas, mencakup pengelolaan sampah yang benar, ngembangin pariwisata yang menghormati alam dan budaya, sampai ngerancang kota yang lebih adem dan hijau. Jadi jelas banget kan menjaga lingkungan itu ya bentuk dari tanggung jawab dan rasa syukur tadi. Dan yang lebih keren lagi, prinsip ini tuh nggak cuma berhenti di pemerintah aja. Sekolah, dunia bisnis, sampai komunitas lokal, semua ikut ngejalanin. Coba deh pikirin lagi. Konsep ini familiar banget kan? Ini kan sebenarnya konsep modern triple bottom line, profit, people, planet, tapi versi kearifan lokal kita yang udah ada dari ribuan tahun lalu. Luar biasa. Tapi ya namanya juga ide besar, pasti ada tantangannya. Menerapkan filosofi kuno di tengah gempuran dunia modern itu jelas nggak gampang. Ada beberapa rintangan yang harus dihadapi. Perjalanannya emang nggak selalu mulus ya. Ada tantangan dari modernisasi, globalisasi, terus masalah lingkungan yang makin parah. Tapi justru disinilah letak peluang emasnya. Nilai-nilai Trihita Karana ini ternyata relevan banget secara global loh. Bahkan klop banget sama tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dari PBB. Ditambah lagi, anak-anak muda sekarang kan makin sadar sama isu-isu keberlanjutan. Ini jadi harapan baru.
Jadi kalau kita ngomongin ini, bukan berarti kita mau balik ke masa lalu ya. Justru sebaliknya, Trihita Karana ini menawarkan sebuah visi buat masa depan. Semacam masa depan kuno yang berkelanjutan. Menarik kan? Nah, ini dia pesan utamanya. Kemajuan itu bukan lagi soal angka pertumbuhan ekonomi semata. Ukuran sukses yang sesungguhnya itu adalah seberapa seimbang harmoni dari 3 pilar yang tadi kita bahas, hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Terus gimana caranya kita maju? Ada 4 langkah konkret yang bisa kita lakukan. 1. Nilai-nilai ini harus masuk ke setiap kebijakan. Nggak boleh lagi ada proyek yang merusak lingkungan atau masyarakat. 2. Ini harus diajarkan di sekolah, biar generasi berikutnya paham. 3. Kita ajak sektor swasta, kasih insentif buat mereka yang peduli. Dan 4. Kita pakai teknologi buat nyebarin kearifan lokal ini ke seluruh dunia. Dan ada kutipan yang rangkum semuanya dengan sangat pas. Harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan bukanlah konsep utopis, melainkan arah yang harus dituju jika sebuah bangsa benar-benar ingin maju tanpa kehilangan identitasnya. Ini bukan lagi mimpi. Ini sebuah keharusan. Jalan satu-satunya buat kita maju tanpa kehilangan jati diri. Jadi, yuk kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Mungkinkah kearifan dari masa lalu kita justru jadi cetak biru terbaik untuk masa depan kita? Bisa jadi jawaban yang selama ini kita cari-cari di luar sana, sebetulnya udah ada di dalam diri kita sendiri, di dalam budaya kita. Terima kasih sudah menyimak.